Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasana. Saya perwakilan dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya sebagai tim afirmasi. Saya akan menjelaskan mengenai kewajiban penguasaan bahasa Indonesia oleh turis asing. Sebagai tim afirmasi, saya tentunya sangat setuju dengan kewajiban penguasaan bahasa Indonesia oleh turis asing. Karena selama ini, ketika masyarakat Indonesia berkunjung ke negara asing, masih cenderung menjadi turis yang selalu menyesuaikan diri dengan bahasa yang digunakan di negara yang mereka kunjungi. Tetapi, mengapa kita tidak membuat turis asing juga berantusias untuk mempelajari dan beradaptasi dengan bahasa yang kita gunakan di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia? Ketika turis asing mau dan mampu mempelajari bahasa Indonesia, saya rasa ini akan dapat menjadi ajang pelestarian bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Turis yang datang ke Indonesia umumnya datang karena tertarik dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, mereka dapat mengenal lebih jauh dan lebih dalam tentang budaya yang ada di Indonesia. Selain sebagai ajang pelestarian bahasa Indonesia, kewajiban penguasaan bahasa Indonesia oleh turis asing ini dapat mempermudah interaksi dan transaksi antara turis dengan masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Juga dapat menjadi wujud menghargai negara yang dikunjungi. Hingga saat ini, di Indonesia masih belum seluruh lapisan masyarakat yang mampu menguasai bahasa asing dengan baik. Maka, ketika orang asing berkunjung ke Indonesia, diwajibkan berbahasa Indonesia. Ini tentu akan sangat memudahkan masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan turis asing. Masyarakat akan mudah melakukan transaksi tanpa kendala komunikasi antara kedua belah pihak. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang cukup mudah dipahami. Buktinya, dikutip dari bpkpenerbit.or.id, pada Desember tahun 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City di Vietnam mengumumkan bahwa bahasa Indonesia akan menjadi bahasa kedua secara resmi di Vietnam, yang kedudukan dan penggunaannya sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan juga bahasa Jepang. Selain itu, dikutip dari liputan6.com, juga ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai program studi. Ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang cukup mudah untuk dipahami. Negara-negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai program studi, misalnya Kanada, Jepang, Vietnam, Australia, Ukraina, Suriname, Korea Selatan, bahkan Hawaii. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.